Halo, selamat berjumpa. Saya Ibu Asri Dungus. Saya guru SMP Lokon Santo Nikolaus, Kota Tomohon. Sebelum berhadapan dengan kurikulum merdeka, sekolah kami selalu beradaptasi dengan kurikulum baru yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, sekolah kami juga memiliki kurikulum sendiri yang dikenal dengan kurikulum berbasis kehidupan. Berhadapan dengan kurikulum tersebut, guru diminta untuk memikirkan dan merancang pembelajaran yang berbasis pada keterampilan hidup, sehingga murid bukan hanya belajar menghafal saja, melainkan juga memahami relevansinya dengan kehidupan kesehariannya. Guru mata pelajaran per tingkat diminta untuk membedah bersama-sama kompetensi tiap mata pelajaran dan merancang pembelajaran bersama jika kompetensinya memiliki keterkaitan materi atau kompetensi. Contohnya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris membahas teks prosedur, sedangkan dalam prakarya, murid diminta untuk memahami pengolahan bahan makanan biji-bijian. Ketiga, kompetensi yang berasal dari 3 mata pelajaran ini bisa disatukan. Namun guru-guru masih tidak terbiasa dan kurang termotivasi untuk berkolaborasi dalam satu tim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menyorot tentang kolaborasi guru. Bukan hanya dalam kurikulum sekolah kami saja menuntut hal tersebut, tetapi juga dalam kurikulum merdeka menekankan pentingnya kerjasama atau kolaborasi guru, khususnya dalam pembelajaran berbasis proyek. Saya sebagai wakil kepala sekolah memandang bahwa kondisi ini adalah tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan kurikulum, khususnya kurikulum merdeka pembelajaran berbasis proyek. Hal yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan manajemen sekolah untuk memastikan kolaborasi ini mulai menjadi kebiasaan para guru, yaitu pertama, mengkondisikan bekerja dalam tim secara terjadwal. Kedua, pendekatan personal atau pribadi. Ketiga, sharing dan refleksi secara rutin dalam kelompok besar. Keempat, lesson study. Kelima, refleksi dan evaluasi dalam kelompok kecil secara terjadwal. Keenam, memberdayakan pihak lain, baik orang tua, masyarakat, lembaga sekitar, pemerintah, dan sebagainya, sebagai narasumber atau bantuan untuk tim teaching yang ada. Demikian langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan kolaborasi para guru dalam pembelajaran. Binyalos. Minolos toh? Sudah habis. Oh gitu. Oh ini udah habis ya? Mantap. Berapa produksi tadi? 10, 20, 30? 40-an lah. Hah? 40-an. 40-an? Siapa yang beli? Namanya kakak kelas sama Siapa? ada kakak kelas sama guru-guru. Oh gitu. Jadi kau senang kah? Senang ya? Rasanya apa? Pak garam atau apa? Kalau misalnya luarnya kemanisan. Senang. Oh kemanisan. Oh, Tapi dalam enak, dalamnya enaknya. tadi siapa yang buat ini? Kelas 7. Hah? Adik kelas. Bagus ya. Bikin apa? Minolos. Sebagai orang tua, dengan melihat proyek anak-anak, merasa bangga karena mereka sudah dibekali dengan life skill. Udah bisa bikin kue kayak yang itu, udah bisa bikin renda cookies panada. Bagaimana persiapan yang disiapkan oleh guru-guru? Untuk persiapannya sendiri, para guru itu berdiskusi di dalam kelompok yang sudah dibagikan. Jadi misalkan seperti waktu lalu itu sudah dibagi kelompok arifan lokal,
kelompok bangunan jiwa dan raga juga sudah dibagi-bagi. Jadi kita itu sama-sama diskusi. Oke, dalam proyek yang sedang berlangsung, apakah dalam proyek yang berlangsung itu adakah masalah atau kendala gitu? Dalam Kalau untuk masalah dan kendala itu pastinya ada ya, di tiap-tiap kesempatan dan kejadian pastinya ada. Kendala-kendalanya ya berupa waktu dan dana juga. Bagaimana cara guru-guru menyelesaikan tantangan tersebut? Untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, untuk masalah dana, kita guru-guru di kelompok itu sama-sama mengumpulkan uang dan siswanya itu membawa alat dan bahannya masing-masing. Sedangkan untuk kendala waktunya kita bicarakan lagi agar jangan sampai kelas proyek kita itu kosong. Begitu. Apa yang menjadi kesulitan atau kendala yang Sir alami dalam mempersiapkan proyek P5? Oke, untuk kesulitan sih sebenarnya tidak ada. Tapi tantangan terbesarnya itu ketika kami harus berdiskusi, kami harus menyamakan pendapat tentang kira-kira aktivitas apa yang sesuai dengan proyek kami, yang sesuai dengan lingkungan siswa, sesuai dengan lingkungan sekolah, yang sesuai dengan keadaan siswa. Nah, kami itu bekerja sama mempersiapkan proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran kami juga. Jadi proyek ini berkolaborasi antara satu guru dengan guru lain sehingga menciptakan proyek dan aktivitas siswa yang menarik. Apa evaluasi Sir tentang proyek kami? Oke, untuk evaluasi, proyek ini sebenarnya sudah berjalan dengan sangat baik. Tapi ke depannya mungkin persiapannya harus lebih baik lagi, lebih matang lagi, sehingga proyek dan aktivitas itu berjalan dengan lancar. Kalian sudah menguasai dan mengetahuinya. Lewat proyek ini, semua dimensi nilai profil pelajar Pancasila itu ditumbuh kembangkan. Ya, ditumbuh kembangkan. Peran dari guru sesungguhnya adalah memfasilitasi. Tetapi pelaku utama dalam pembelajaran P5 ini adalah siswa-siswa. Ya, seperti itu. luar biasa mengalami pembelajaran yang menyenangkan sebelum sampai di tahap terakhir, boleh dikatakan pada saat selebrasi, pada perayaan, pameran, itu proses pembelajaran P5 ini yang saya ikuti, anak-anak happy, senang, bersemangat mengikuti, dan puncaknya pada selebrasi. Penting sekali bagi murid-murid, bagi peserta didik untuk belajar menumbuh kembangkan kepribadiannya secara khusus terkait dengan pengembangan karakter, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga murid-murid betul-betul secara berkelanjutan sepanjang hayat itu terus belajar mengembangkan diri dan mengalami pembelajaran yang menyenangkan. Saya melihat ada semangat yang tinggi, ada rasa senang, gembira mengikuti proses, dan itu semua menjadi kondisi yang baik untuk menumbuh Bukanlah hal kembangkan mudah untuk membentuk saya selalu karakter bilang seseorang. profil pelajar Pancasila Dibutuhkan upaya dan dengan 6 usaha yang dimensinya. cukup lama untuk Demikian. membentuk sesuatu yang baru menjadi melekat dan terbiasa dalam hidupnya. Usaha yang dibuat tentunya tidak hanya berhenti sampai pada saat ini saja, melainkan tetap terus ditanamkan agar menjadi karakter yang kuat dan bisa diandalkan. Jika kita ingin mencetak para pemimpin bangsa yang bisa berkolaborasi dengan siapa saja, maka kita juga perlu menciptakan para pendidik yang mampu berkolaborasi dan menjadi contoh serta teladan dari karakter tersebut. Perjuangan masih panjang. Jangan pernah menyerah untuk melakukan hal yang baik. Bapak, Ibu, guru hebat. Salam sehat